Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dwi Saputri dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nina Ardiani, BSc Hons MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai protein. Dimulai dari pengertian protein, sifat protein, struktur protein, klasifikasi protein, dan kegunaan protein. Pengertian protein. Protein adalah senyawa biomolekular yang terjadi karena adanya ikatan antar molekul asam amino yang biasa disebut dengan ikatan peptida, di mana protein ini juga biasa disebut dengan polipeptida yang memiliki bobot sangat bervariasi, di mana bobotnya itu bisa 5.000 hingga lebih besar daripada 1 juta. Seperti yang diketahui, bahwa protein merupakan interaksi yang terjadi antara asam amino dan juga asam amino, di mana asam amino ini terbentuk dari dua, yaitu asam karboksilat dan juga amina. Sehingga gugus fungsi yang terdapat dalam protein adalah gugus fungsi asam karboksilat dan juga gugus fungsi dari amina. Pembentukan protein. Pembentukan protein ialah proses yang terjadi karena adanya ikatan asam amino bereaksi dengan ikatan asam amino lainnya yang disebut dengan reaksi kondensasi melalui ikatan peptida yang akan menghasilkan peptida dan juga air, di mana peptida ini yang tersusun banyak tadi biasa disebut dengan polipeptida ataupun protein. Sifat protein. Yang pertama ialah sukar larut dalam air. Mengapa protein sukar larut dalam air? Ini terjadi karena protein ini memiliki bentuk molekul yang besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi. Protein dapat mengalami koagulasi jika mengalami pemanasan ataupun penambahan baik dari asam ataupun basah. Yang ketiga, protein ini bersifat amfoter karena protein dapat membentuk ion Zwitter. Dan yang keempat, dapat mengalami kerusakan ataupun terdenaturasi. Ini jika protein mengalami pemanasan, sehingga protein ini akan rusak mulai dari struktur tersier hingga ke struktur primer. Struktur protein. Yang pertama ialah struktur primer. Struktur primer ini terjadi karena ikatan peptida yang terjadi antara asam amino dengan asam amino lainnya. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder ini terjadi karena ikatan hidrogen bereaksi dengan gugus amina. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur ini terjadi karena adanya interaksi antara struktur sekunder dengan struktur sekunder lainnya. Dan yang keempat, struktur kuartener. Struktur ini dapat terjadi karena melibatkan beberapa ikatan polipeptida yang akan membentuk protein. Klasifikasi protein. A. Protein berdasarkan fungsi biologisnya. Pertama, protein enzim. Artinya, protein ini bersifat atau berperan dalam biokatalisator. Yang kedua, protein pengangkut. Artinya, protein memiliki kemampuan untuk mengangkut baik ion ataupun molekul yang ada di dalam tubuh melalui aliran darah. Yang ketiga, protein struktural. Artinya, protein berperan dalam pembentukan sel jaringan yang ada di dalam tubuh. Yang keempat, protein hormon. Artinya, protein ini dapat membantu mengatur aktivitas metabolisme manusia di dalam tubuh. Yang kelima, protein pelindung. Artinya, protein ini dapat melindungi organisme dari serangan zat lain atau zat asing di luar tubuh yang biasa protein ini terdapat di dalam darah.
Yang keenam, protein kontraktil. Artinya protein ini berperan dalam proses gerak organ tubuh. Dan yang ketujuh yaitu protein cadangan. Artinya protein ini gunanya itu sebagai cadangan untuk manusia dalam melakukan metabolisme. B. Protein berdasarkan struktur susunan molekulnya. Yang pertama, protein fibrillar atau skleroprotein. Protein ini berbentuk serabut, kemudian dia juga tidak larut di dalam pelarut-pelarut encer, baik itu alkohol, garam, asam, ataupun basa. Yang kedua, protein globuler atau sferoprotein. Protein ini bentuknya bulat seperti bola yang biasa dapat ditemukan di dalam susu, telur, ataupun daging. C. Protein berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama, protein sederhana. Artinya, di dalam protein ini hanya terbentuk dari asam amino 1 dengan asam amino lainnya tanpa adanya zat lain yang bukan protein. Dan yang kedua yaitu protein majemuk, di mana protein majemuk ini juga merupakan protein sederhana, namun terdapat gabungan dengan zat lain yang bukan protein. D. Protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Yang pertama, protein yang tersusun oleh asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan di dalam tubuh, namun tubuh tidak dapat mensintesanya. Yang kedua, protein yang tersusun oleh asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dibutuhkan di dalam tubuh, dan tubuh dapat mensintesanya secara sendiri. E. Protein berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu protein hewani. Artinya protein ini berasal dari hewan, baik itu daging ikan, daging ayam, telur, ataupun susu. Yang kedua yaitu protein nabati. Artinya protein ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik itu sayuran ataupun buah-buahan. Kegunaan protein. Yang pertama, sebagai biokatalisator. Yang kedua, sebagai makanan cadangan. Yang ketiga, sebagai pengangkut oksigen ke seluruh sel. Yang keempat, sebagai penggerak otot. Yang kelima, sebagai pelindung jaringan. Yang keenam, sebagai pengatur aktivitas. Yang ketujuh, sebagai zat pembangun. Dan yang kedelapan, sebagai penjaga keseimbangan pH yang ada di dalam tubuh. Demikianlah penjelasan saya mengenai protein, dari pengertian protein, sifat protein, struktur protein, klasifikasi protein, serta kegunaan protein. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.